Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sehat untuk kesempatan pagi ini. Baik pendengar, kita hadir dalam dialog lintas pagi ini, dalam dialog Banda Aceh hari ini ya, terkait dengan dampak tambang ilegal bagi lingkungan. Kita sudah sampaikan pagi tadi di opini pagi terkait dampak tambang ilegal bagi lingkungan seperti apa dan bagaimana penanganannya seperti apa akan dilakukan begitu. Dan kita ketahui bahwa meluasnya aktivitas pertambangan ilegal itu menjadi faktor terjadinya bencana ekologis di Aceh seperti banjir bandang, longsor, krisis kualitas air bersih, rusak badan sungai, dan juga konflik satwa dengan manusia. Karena kenapa? Ketika lingkungan atau juga hutan terjamah dalam hal ini rusak, nah ini juga akan dampak dari kerusakan hutan tersebut juga banyak hal, terutama juga akibat dengan tambang-tambang ilegal terjadi, ini juga akan berdampak pada lingkungan. Seperti apa dan bagaimana, untuk hari ini kita berbahas dampak tambang ilegal bagi lingkungan. Kita sudah bersama dengan narasumber kita melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh untuk pagi ini pendengar. Yang pertama ada Deputi Wali Aceh. Kita sapa dulu. Ya, Pak Nasir Buluh dari Wali Aceh. Assalamualaikum Pak Nasir. Iya. Oke, Pak Nasir. Oke, terima kasih. Ini Nasir Buluh. Nasir Buluh. Buluh itu kampung ya Pak? Ya, di Buluh ya, Nasir Buluh ya. Jadi nama kampung ya. Oke, baik. Kita sapa juga ada Ketua Komisi 3 DPRA, Pak Insinyur Haji Azhar Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Azhar. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Dan juga ada Kabid Mineral dan Batubara Dinas SDM Aceh, Pak Khairil Bashar. Assalamualaikum Pak Khairil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita langsung ke Pak Nasir terlebih dahulu, Deputi Wali Aceh, dan mungkin Walhi yang selalu menyoroti, di mana di akhir 2021 Walhi juga menyampaikan ada 2.000 hutan yang rusak ya, seperti itu ya? betul. Iya, oke. Nah, untuk di akhir 2022 ini seperti apa nih sorotan kasat mata Walhi sendiri, potret Aceh dalam kerusakan hutan sendiri dan sangat berdampak sekali terhadap lingkungan. Seperti apa nih Pak Nasir, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Pak Azhar dari Komisi 3 dan juga Pak Kabid, Pak Khairil dari ESDM. Dan terima kasih juga, salam buat pemirsa RRI semua di seluruh Aceh. Yang pertama, dalam konteks tambang ilegal, Walhi memiliki catatan yang cukup dalam komoditas pertambangan emas ilegal di Aceh. Perlu kami sampaikan di awal diskusi ini, yang pertama, ada 7 daerah di Provinsi Aceh itu yang memiliki lokasi pertambangan emas ilegal. Komoditasnya untuk emas ilegal itu ada 2, untuk komoditas primer dan juga placer. Jadi yang pertama ada di Pidi, kemudian ada di Aceh Jaya, kemudian di Nagarraya, di Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian di Aceh Tengah. Semua itu secara umum berada di dalam kawasan hutan. Ada beberapa lokasi yang temuan kita berada di kawasan APL, misalnya seperti di Nagarraya, itu justru pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat itu berada dalam pemukiman penduduk. Jadi hitungan kami, kalau hitungan ESDM kami dapatkan di ESDM itu luas areal yang telah tergunakan untuk pertambangan emas ilegal di Aceh itu mencapai 432 hektar dengan jumlah pekerja 5.600 orang. Tetapi berdasarkan pengamatan Walhi di lapangan di semua lokasi kita sudah sampai, kita melihat kita yakini angka luas kawasan yang tergunakan untuk pertambangan emas ilegal lebih daripada catatan yang dipublis oleh ESDM. Kita akan meyakini sampai dengan 1.000 hektar. Jadi ada 2 pola yang kita lihat di lapangan itu. Ada kelompok tambang itu yang membuat lubang di pegunungan. Mereka mencari emas primer dengan mengambil batuan yang mengandung mineral. Kemudian juga ada di kawasan sungai yang menggunakan alat berat. Jadi konsentrasi pekerja dari 7 lokasi yang ada di Aceh itu, kalau Walhi melihat itu konsentrasi pekerja tambang itu yang paling banyak itu ada Pidi. Jadi ada di Pidi. Kemudian setelah Pidi, berdasarkan kacamata Walhi itu di Aceh Selatan, kemudian Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Tengah. Kemudian, jadi
kita melihat kalau berbicara dampak daripada tambang emas ilegal ini yang telah terjadi di Aceh, dan catatan Walhi, menjamurnya pertambangan emas ilegal ini pasca damai. Pasca damai terhitung dari tahun 2006 sudah mulai dimulai dari PD, kemudian Aceh Jaya, meskipun kemudian di atas tahun 2018 Aceh Jaya menurun angkanya, dan akhir-akhir ini di tahun 2020 ke atas sudah mulai lagi ada di Aceh Jaya. Kalau berbicara dampak, kita melihat selain daripada dampak terhadap lingkungan, rusaknya kawasan hutan, kemudian menurun bahkan hilangnya kualitas air sungai. Dan di sini pernah kami coba hitung, sungai alami itu lebarnya 20 meter sebelum ada pertambangan emas legal, kemudian pasca ada kegiatan pertambangan emas ilegal di dalam kawasan, di dalam sungai, itu lebarnya mencapai 100-150 meter. Artinya menjadi seperti danau di sana, dan kerusakan tebing sungai, bandaran sungai itu cukup parah. Kemudian dampak selanjutnya adalah terkait dengan hilangnya wilayah kelola masyarakat. Dalam bahasa Walhi, perkebunan, pertanian, sawah itu wilayah kelola masyarakat. Dan ini terjadi di Nagan Raya. Karena kenapa? Potensi emas yang ada di kawasan Nagan Raya itu yang dilakukan oleh masyarakat itu berada di lahan sawah, lahan kebun, dan juga lahan pertanian. Yang kemudian pasca dilakukan eksploitasi emas secara ilegal, semua wilayah itu berubah fungsi dan komoditas pertaniannya hilang. Kemudian konflik kehutanan. Jadi konflik kehutanan ini dengan adanya kegiatan pertambangan emas ilegal dalam kawasan hutan, dengan sendirinya terbuka akses jalan dan terjadinya konflik-konfliknya lain. Illegal logging kah, kemudian konflik satwa, dan juga perambahan hutan yang kemudian dijadikan perkebunan secara ilegal. Kemudian kami melihat juga dampak yang harus kita diskusikan juga, yaitu terkait dengan tatanan penegakan hukum. Karena justru awalnya saya berpikir diskusi RRI pagi ini menghadirkan juga narasumber dari aparat penegakan hukum, Polda atau kepolisian. Karena kenapa? Berbicara konteks ilegal, ini masuknya ke konteks pidana. Ya, karena hukum seperti itu ya. Betul, karena ini di luar daripada ranah pengawasannya ESDM, karena umumnya ESDM itu yang sifatnya usaha-usaha yang berizin, itu menjadi kewenangan mereka dalam pengawasan dan monitoring. Tetapi dalam konteks pidana ini murninya ranahnya penegakan hukum. Jadi Walhi juga melihat, mencoba melakukan analisis dari tahun 2006 terjadinya pertambangan emas secara besar-besaran sampai dengan sekarang, aspek penegakan hukum juga ini kami anggap bermasalah. Bermasalah dalam catatan kami, apa yang mereka lakukan, misalnya menangkap pelaku, menyita alat berat dan sebagainya, kemudian hukum yang diputuskan belum menjadi efek jerah bagi pelaku yang lain. Artinya, meskipun ada penangkapan, meskipun ada penggerebekan dan sebagainya, lokasi-lokasi itu tetap masih aktif sampai dengan saat ini, karena cuma 6 bulan penjara dan cuma denda dan sebagainya. Jadi pertanyaan kemudian, kenapa masyarakat bisa tahu di lokasi tertentu itu ada potensi emas dengan tidak melakukan pendekatan teknologi dalam melakukan eksplorasi kajian sementara? Kami melihat lokasi-lokasi yang terjadi pertambangan emas ilegal sekarang di Aceh adalah lokasi yang pernah diberikan izin eksplorasi di antara tahun 2007-2008. Jadi di antara itu pemerintah Aceh, Gubernur Aceh pernah memberikan cukup banyak izin-izin eksplorasi buat pertambangan, kemudian hasil eksplorasi itu tidak ditingkatkan ke tingkat produksi, yang kemudian masyarakat sudah tahu bahwa di situ ada potensi emas dan tidak dilakukan pendekatan produksi, operasi produksi oleh perusahaan, lahan eksplorasinya ditinggalkan begitu saja. Nah, kemudian masyarakat masuk untuk dilakukan kegiatan pertambangan skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Bisa jadi bagi masyarakat dalam konteks skala kecil, bagi mereka besar pendapatannya, tetapi dalam kacamata perusahaan tidak mungkin dilakukan operasi produksi karena potensinya tidak memenuhi standar untuk investor dan sebagainya. Jadi dalam pendapat kami awal ini, kami punya pertanyaan kepada kita semua, sampai kapan masyarakat itu terus berada di dalam dosa ekologi. Jadi karena secara aturan hukum negara kita dari undang-undang pertambangan, kemudian ada undang-undang cipta kerja, kemudian ada undang-undang pemerintah Aceh,
Ketiga, regulasi ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan hak, mendapatkan izin di dalam pengelolaan pertambangan rakyat secara lestari dan juga memiliki instrumen-instrumen lingkungan. Namun pertanyaannya, bagaimana sudah pemerintah Aceh mengambil peluang ini di dalam menyelesaikan persoalan pertambangan rakyat yang ada di Aceh? Apakah pemerintah Aceh ataupun oknum-oknum tertentu terus siap ataupun terus bertahan di kondisi sekarang yang kita juga sudah menjadi rahasia umum bahwa hasil daripada pertambangan emas ilegal itu masuk juga kepada oknum-oknum tertentu. Dan yang mirisnya Pak Azhar, dalam beberapa hari ini ada rilis daripada Tempo yang menyatakan bahwa hasil PPATK sebut 1 triliun lebih hasil tambang emas ilegal, hasil tambang ilegal itu mengalir ke partai politik di Indonesia. Nah, bagaimana kondisi di Aceh? Saya pikir hal-hal seperti ini juga harus menjadi diskusi kritis kita di dalam karena masyarakat secara positif kita harus akui bahwa dampak positifnya masyarakat tertingkat ekonominya dengan ada pertambangan di daerah. Tetapi juga kita harus memikirkan dampak-dampak negatifnya terhadap ekologi dan sebagainya. Saya pikir Walhi juga terus mendorong bahwa salah satu solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh adalah dengan kewenangannya itu harus mendorong pemerintah pusat untuk menetapkan WPR, wilayah pertambangan rakyat, sehingga masyarakat, kelompok-kelompok petambang selama ini bisa mengurus izin pertambangan rakyatnya. Cuma kami melihat ada persoalan lain, kenapa ini terus mengelur, terus lambat, tidak dilakukan, prosesnya terkesan tidak pernah ada progres dan sebagainya, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang merasa nyaman dengan kondisi saat ini, sehingga masyarakat bisa ditakut-takutin, masyarakat tidak punya posisi tawar secara hukum, masyarakat terus berada dalam dosa ekologi, sehingga ada pihak-pihak tertentu yang keberatan jika kemudian pemerintah Aceh adalah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat. Mungkin itu sebagai pembuka diskusinya, saya kembalikan ke Oke, baik. Jadi secara meluas ya disampaikan oleh Pak Nasir selaku dari Walhi ya. Ini potret dari Walhi sendiri yang menyampaikan ada beberapa poin yang harus kita sikapi kembali. Baik, kita ke Pak Azwar dari Ketua Komisi 3 DPR. Pak Azhar, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi terkait dengan tambang ilegal yang terus bermunculan, dan menurut Bapak apa sih penyebabnya yang sehingga ini terus makin terjadi seperti itu? Dan satu lagi, 1 triliun lebih ya, ini mengalir dari tambang ilegal tersebut mengalir untuk parpol ya dalam hal ini juga. Oke, seperti apa mungkin Pak Azhar? Baik, terima kasih RI Pro 1 Banda Aceh, dan juga terima kasih kepada Pak Nasir Buluh dari Walhi yang telah memberikan pembekalan awal dari beberapa narasi tentang pertambangan ilegal yang terjadi di Aceh saat ini. Dan juga terima kasih Pak Heril Basah yang sebagai Kabid Pertambangan juga ikut hadir. Dan juga para pendengar RI Pro 1 di pagi hari yang berbahagia. Saya Azhar Abdurrahman dari Komisi 3 DPR Aceh. Melihat perkembangan akibat kerusakan lingkungan yang berdampak pada kasus saat ini yang terjadi, banjir yang meluas, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga akan menyengsarakan masyarakat, sehingga akan mengakibatkan kerusakan ekonomi yang cukup berdampak pada saat ini. Kalau kita lihat sekarang ini, banjir yang cukup meluas di pantai utara, timur, ini merupakan juga penyebabnya selain daripada pertambangan juga mungkin akibat kerusakan hutan akibat daripada illegal logging. Ini juga persoalan yang perlu diperhitungkan berapa luas lahan yang kerusakan dan berapa dampak daripada kerusakan pemukiman masyarakat yang selama ini akibat limpahan banjir. Iya. Kalau pantai barat tadi sudah disampaikan kerusakan lingkungan akibat daripada pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal yang telah berlangsung yang disampaikan pasca damai sejak tahun 2006, memang potensi-potensi pertambangan ilegal ini berdasarkan hasil survei para investasi yang sebelumnya, sehingga mempunyai data awal yang dilakukan eksplorasi, sehingga masyarakat mengetahui di mana yang pernah dilakukan eksplorasi, sehingga kandungan daripada mineral baik emas dan lainnya
ini sudah diikuti oleh masyarakat. Kemudian juga dengan cara manual, masyarakat juga bisa melakukan proses pengujian secara alami atau tradisional. Sehingga dengan potensi yang ada, mereka akan mencoba mengembangkan secara luas. Namun demikian, proses yang terjadi saat ini, pertambangan ilegal ini yang disampaikan oleh Pak Nasir, bahwa itu baru sedikit yang disampaikan persoalan penegakan hukum dan juga persoalan adanya politisasi. Ya, tapi kalau ini persoalan terus berlanjut, saya rasa Aceh ini yang punya kekayaan mineral yang cukup banyak, saya kira akan menjalar semua baik kerusakan-kerusakan area-area perekonomian seperti sawah atau kebun. Sehingga kita lihat sekarang kalau kandungannya sedikit, tapi kerusakan lingkungan masyarakat cukup luas. Terutama mungkinnya ada bahkan kadang-kadang di tengah pemukiman tinggal rumah. Di sekitarnya sudah dikeruk semua. Sehingga kalau banjir terus tidak ada serapan air lagi. Sehingga terus menerjang. Hal ini tentu akan mengakibatkan kalau meningkatkan curah hujan tinggi yang mengakibatkan terus akan melimpahnya hujan dan banjir yang kerusakannya cukup luas. Saya kira ini sinyal yang cukup keras yang jadi persoalan yang disampaikan kondisi banjir yang terus berdampak di Aceh. Kalau kemarin bisa macet hubungan antara Banda Aceh dengan Medan, sehingga baik transportasi orang dan barang dan angkutan bahan pangan menjadi kendala untuk pemasokan ke Banda Aceh. Ini jadi persoalan. Kalau curah hujan mulai meningkat ke depan, maka ini akan terus-menerus menjadi kerusakan lingkungan dan juga kerusakan infrastruktur. Banyak kita lihat bahwa sekarang kerusakan jalan, jembatan cukup banyak, sementara itu merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Sehingga biaya atau anggaran yang besar untuk membangun Aceh ini akan menjadi kesulitan dengan keterbatasan anggaran. Sehingga ini penyebabnya juga hal yang sama akibat kerusakan hutan dan lingkungan yang begitu besar. Yang jadi persoalan bahwa regulasi undang-undang ini hanya berlaku saya kira untuk masyarakat sipil saja, tapi tidak dijalankan oleh penegakan hukum. Maka oleh karena itu, di negara yang koruptor yang cukup besar, itu dampak kerusakan lingkungan juga sama besarnya. Di negara mana saja. Maka negara-negara yang lemah penegakan hukum, ancaman terhadap kerusakan lingkungan juga akan semakin besar. Maka kalau kita melihat berapa besar dampak banjir dan kerusakan lingkungan, berapa besar itulah dampak daripada koruptor. Dan inilah yang menyebabkan. Sehingga jangan heran kalau misalnya masyarakat terus melakukan eksploitasi karena ada yang melindungi terhadap proses eksploitasi secara manual atau secara mesin alat berat. Kita lihat beberapa kasus itu yang ditangkap baik beberapa alat berat, itu karena kurang store saja tuh. Karena kurang store. Jumlah alat berat yang sebaran disampaikan oleh Walhi di PD, Aceh Jaya, Nagaraya Aceh Barat, Tengah, Selatan itu kan sudah ribuan. Bahkan orang-orang desa yang dulunya hanya tinggal di rumah gubuk, sekarang sudah mampu beli alat berat. Coba bayangkan, semua bisa dieksploitasi karena jumlah storannya cukup memadai. Makanya kalau kasus kemarin itu bocoran misalnya di Kalimantan Timur ada storan sampai ke Jenderal Berbintang, itu kan satu kasus saja di Indonesia. Juga hal lain. Makanya kalau storan itu dari tingkat level di tingkat kampung sampai ke tingkat kecamatan dan kabupaten sampai provinsi, itu ada
formula sendiri. Makanya para pengembang untuk eksploitasi liar ini dengan spekulasi yang cukup tinggi, berani mereka melakukan setoran yang memadai untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Maka saya kira persoalan ini kita seperti sedang menonton bahwa panggung koruptor untuk merusak lingkungan. Tidak mempan dengan peraturan. Peraturan itu kan hanya diciptakan untuk proses regulasi saja, tapi tidak dapat dilaksanakan. Maka kalau memang serius pihak pemerintah, lakukan sosialisasi, berikan kemudahan proses izin, sehingga satu sisi pemasukan untuk daerah dapat terserap, sisi lain juga perlu pendampingan sehingga kerusakan-kerusakan ini dapat dilakukan. Maka saya kira kalau diberikan kewenangan baik pemerintah Aceh maupun melalui Dinas Pertambangan SDM melakukan sosialisasi, melakukan kunjungan, sehingga siapapun yang datang ke lokasi tersebut diberikan kemudahan izin, sehingga jangan izinnya mengurusnya sampai bertahun-tahun, menghabiskan lebih besar, orang enggan mengurus izin, sehingga koreksi penerimaan daerah juga tidak ada, sehingga ini menjadi proses pelayanan yang baik. Kalau ini tidak terjadi, maka regulasi tinggal di meja, tapi setoran itu melalui proses tersendiri. Maka saya kira inilah dampak daripada pengaruh pemerintahan dan juga aparatur yang koruptor yang menerima upah upeti demikian rupa. Saya kira ini kerusakan lingkungan cukup besar ke depan. Bisa lihat kita ini dari segi dampak lingkungan. Semua akses sungai sudah mulai rusak, bahkan penghanyutan daripada sedimen pasir semakin meningkat sehingga sungai mulai dangkal, sehingga begitu curah hujan tinggi akan mengalami meluapnya air sungai sehingga berdampak pada pemukiman dan juga sawah dan kebun. Kerusakan ini. Sehingga kalau nanti begitu masyarakat pemerintah kurang melayani daripada proses pembangunan baik tanggul maupun jalan atau jembatan, itu yang disalahkan pemerintah lagi. Tapi sumber masalah awalnya kan kerusakan yang akibat pembiaran daripada pertambangan ilegal yang diayomi oleh aparat penegak hukum. Bayangkan satu alat berat itu setoran per bulan misalnya 30 juta ke level misalnya provinsi, ya itu ada pejabat tertentu yang harus diatur. Kalau di kabupaten misalnya harus 10, di kecamatan harus 5. Nah, itu kan angka-angka kaki saja mereka itu, asal kalian masuk. Tapi yang nggak dapat setoran, itu besok ditangkap tuh. Makanya kalau misalnya bilang tim itu, tim Uber yang belum ada setoran itu. Makanya kalau kita mendeteksi jumlah alat berat yang ada di hutan, jumlah itu satuan harga yang harus setoran, berindikasi bahwa di Aceh jumlah alat berat berbanding jumlah setoran ke pejabat tinggi ini sudah berjalan. Kalau ini tidak dikendalikan, saya kira lebih parah dari kondisi rejim Orde Baru. Apalagi kalau misalnya politisasi ke depan, misalnya presiden harus 3 periode, maka ini para aparat ini akan merajalela mengeksploitasi sumber daya alam sehingga hancurnya lingkungan dan juga rusak ekonomi masyarakat, dan juga ini akan mengakibatkan dampak sosial baru. Saya kira ini perlu dilakukan dengan tegas dan ekstrim pemerintah Aceh, karena ini kerusakan ini tidak mampu dibayar dengan pembangunan ke depan. Jangan harap karena jumlah anggaran yang ada tidak mampu diperbaiki infrastruktur yang rusak ini. Ini membutuhkan waktu yang lama. Sering asal-asal banjir, wilayah-wilayah yang pantai utara itu yang dampak luas, selalu rapat untuk membangun bagian dari percepatan pembangunan tanggul atau sarana infrastruktur untuk pengendalian banjir. Tapi rapat-rapat anggaran nggak ada, kewenangan bukan
haknya provinsi, tapi kan sudah wilayah sungainya Iya. kewenangan nasional, sehingga mengakibatkan selalu rapat-rapat, tapi tidak ada kelanjutan. Besok banjir lagi. Maka saya kira Intinya perlunya pengawasan khusus begitu ya Pak? ya kalau pengawasan khusus ini yang nantinya bocor lagi nanti. Yang tukang ngawas itu dikasih bocor. Tarik dulu alat beratnya. Besok kami mau masuk pengawasan. Inilah yang terjadi situasi di negara yang pemeliharaan terhadap koruptor yang cukup luas, sehingga banyak daripada kepentingan personal aparat daripada memperhatikan lingkungan. Saya kira ini tidak akan selesai masalah, maka tunggu akan kehancuran terus-menerus akibat daripada penyelenggara negara ini yang koruptor. Iya. Tadi disampaikan oleh Pak Nasir terkait dengan 1 triliun lebih yang mungkin itu mengalir untuk ke parpol sendiri. Bagaimana ini Pak? Dengan tambang Saya ilegal. belum membaca dari analisis Tempo. Mungkin itu baru masalah partai politik kalau Tapi skala perlu nasional. dikaji juga ulang Pak. Skala Itu. nasional. Itu. Skala nasional itu mungkin saja karena Oke. hubungan antara pejabat negara dengan para penegakan hukum itu mungkin ada kolaborasi. Mungkin bukan daerah kita di Aceh, tapi mungkin ada di pulau lain. Oke, baik. Dan ini juga perlu adanya pengawasan lebih baik lagi ya, sehingga segala sesuatu bisa terrealisasi dengan baik. Kita ke Pak Khairil. Pak Khairil, bagaimana pengawasan dilakukan oleh terhadap aktivitas tambang baik yang legal maupun ilegal sendiri, Pak? Ini sejauh ini kita bisa melihat mulai menjamurnya tambang-tambang ilegal, tambang masyarakat khususnya ya seperti itu, Pak. Ini bagaimana ini, Pak, menyikapi hal tersebut? Baik, salam buat Bang Nasir, Pak Azhar, dan juga seluruh pemirsa di rumah. Izin, saya sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara di Dinas SDM. Jadi yang pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Nasir juga Pak Azhar, bahwa sampai saat ini bahwa kegiatan peti jangankan hilang, bahkan menurun pun sedikit pun mungkin nggak, malah tambah meluas. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Lis bahwa berkaitan dengan pengawasan. Jadi sejak terbitnya Permendagri nomor 90 tahun 2019, kegiatan pengawasan atau penataan peti di Dinas SDM sudah tidak dapat kita laksanakan lagi karena nomenklatur atau rekening kegiatan tersebut sudah tidak ada lagi di Dinas SDM. Jadi data-data yang ada di kami ini data-data sebelum tahun 2020, tapi kemudian di tahun 2022 yang baru lalu kami bersama dengan Komisi 2 ini pernah meninjau lokasi peti yang ada di PD di Gempang. Jadi jika memang kita melihat kondisi di lokasi Gempang itu, ini bisa saya katakan bahwa memang luar biasa sudah berubahnya tubuh sungai yang dulu di Gempang ini mempunyai air sungai yang begitu bersih, jernih, dan kemudian saat kita sampai di lokasi sungguh sangat berantakan sudah kondisi sungai. Jadi itulah yang saat ini kondisi bekas-bekas peti yang ada di Gempang. Namun dari informasi masyarakat bahwa lokasi yang ada di Gempang sudah berpindah ke lokasi yang baru, yang jumlah penambangnya juga luar biasa. Namun lokasi tersebut pada saat kami berkunjung, kami tidak dapat mencapai ke lokasi yang jauh dari jalan raya dan kemudian kondisi medannya yang terjal. Mbak Lis, kami sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Bang Azhar bahwa permudahkan izin biar kemudian kegiatan peti ini dapat diminimalisir. Jadi Mbak Lis, yang kegiatan peti saat ini ada di Aceh, ini banyakkan di dalam kawasan hutan lindung dan kemudian berada di dalam wilayah konsesi. Ada yang berada di dalam wilayah konsesi pemegang IUP. Pemegang IUP ini sebagian juga bukan pemegang IUP yang komoditasnya emas. Jadi seandainya memang pemegang IUP-nya komoditasnya emas, barangkali kita bisa menyarankan pemegang IUP ini
mitra dengan pelaku penambang. Kemudian mengenai WPR, sekali lagi saya sampaikan bahwa tahun 2017 ini banyak dari pemerintah kabupaten kota yang sudah mengusulkan untuk ditetapkan WPR. Tapi kemudian karena persyaratan untuk WPR itu banyak, Mbak. Salah satunya adalah harus ada dokumen hasil eksplorasi. Nah, ini yang tidak ada di dalam permohonan dari pemerintah kabupaten, sehingga sampai saat ini pemerintah pusat yang baru-baru ini juga sudah menerbitkan Kepmen SDM nomor 86 ini terkait wilayah pertambangan Aceh. Ini tidak ada wilayah pertambangan rakyat yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten masuk ke dalam wilayah pertambangan tersebut. Sehingga sampai saat ini WPR belum ada di Aceh, sehingga IPR juga tidak bisa dimohon oleh pelaku ilegal. Mungkin ini yang yang bisa saya sampaikan, Mbak Alis, bahwa intinya adalah pengawasan tidak bisa kita lakukan karena memang di Dinas SDM saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan yang menyangkut dengan peti. Jadi itu menjadi persoalan juga Pak kalau memang itu tidak bisa dilakukan pengawasan kembali begitu? Sebenarnya persoalannya nggak di kita, Mbak Lis. Jadi seperti Bang Nasir sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun, itu jelas di pasal 158 bahwa kegiatan peti ini merupakan ranahnya pihak aparat penegak hukum. Di situ ada ganjaran 5 tahun bagi pelaku usaha yang tanpa izin atau denda sampai 100 miliar. Jadi seperti Bang Azhar sampaikan juga, apabila memang kita ikhlas, jadi untuk melakukan penindakan dari pihak aparat, saya pikir ini bukan persoalan, hal ini minimal akan menurun kegiatan peti di wilayah Aceh, walaupun mungkin tidak mudah. Iya. Oke, baik. Kita ke Pak Nasir dulu. Pak Nasir, dari Wahli sendiri, langkah-langkah upaya apa yang dilakukan agar tambang ilegal itu tidak semakin berdampak buruk ya, dan tidak terlalu menjamur begitu, Pak? Tadi disampaikan oleh Pak Khairi, ini pengawasannya tidak lagi di situ ya, begitu. Memang seharusnya dari pihak penegak hukum seperti itu. Pak Nasir, seperti apa ini? Baik, saya pikir ada peluang yang lupa diambil oleh Bupati di seluruh Aceh sebelum tahun 2014. Mungkin Pak Azhar tahu itu, waktu beliau jadi Bupati Aceh Jaya. Jadi sebelum keluar Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, itu kewenangan penetapan WPR, wilayah pertambangan rakyat, dan juga kewenangan penerbitan IPR, izin pertambangan rakyat, itu berada di Bupati kewenangannya. Berarti kebijakan di Bupati seperti itu ya? Kebijakan di Bupati itu tahun 2014 ya Pak Nasir? Sebelum terbit Undang-Undang ya tahun 2014. 14 ya, seperti itu ya. Masih berpedoman pada Undang-Undang Pertambangan yang kewenangan Bupati bisa menerbitkan WPR. Saya pikir Pak Azhar waktu Bupati di Aceh Jaya dia paham itu. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa tidak ada satu bupati pun di Aceh yang mengambil peluang itu, yang menetapkan WPR? Itu terkait WPR. Nah, kemudian saya saya bantah juga pernyataan Pak Khairil dari SDM yang menyatakan bahwa dengan terbitnya Permen 86 itu tidak ada dalam, kalau kurang tidak salah saya tangkap tadi, tidak ada celah untuk adanya WPR dengan Kepmen itu. Saya sampaikan bahwa di dalam Kepmen itu juga bisa dibuka ruang oleh pemerintah pusat untuk wilayah pertambangan yang setelah ditetapkan di Aceh itu juga bisa dijadikan sebagai wilayah pertambangan, dapat diubah menjadi pertambangan rakyat. Tentunya dengan mekanisme dan prosedur hukum yang ada. Akan tetapi saya pikir kalau pemerintah Aceh memiliki niat, memiliki komitmen untuk memperbaiki tata kelola pertambangan yang carut marutnya dalam konteks ilegal saat ini, saya pikir Kepmen 86 2022 ini menjadi pintu masuk. Jadi menjadi pintu masuk untuk pemerintah Aceh oleh gubernur untuk mengusulkan penetapan wilayah pertambangan rakyat, sehingga kemudian masyarakat
secara individu dan secara koperasi bisa mengusulkan izin pertambangan rakyat yang ada di Aceh. Karena kami coba melakukan wawancara dengan kelompok-kelompok penambang. Kalau seandainya negara, pemerintah Aceh memberikan ruang untuk mengurus izin, apakah Bapak-Bapak siap mengurus izin? Mereka jauh hari mengatakan sudah siap untuk menguruskan izin, tetapi proses pengurusannya yang tidak bisa mereka lakukan. Dan kami paham betul kenapa tidak bisa dilakukan, karena di Aceh tidak satu daerah pun ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat, sehingga IPR tidak bisa diberikan kepada mereka. Saya pikir Pak Azhar, Komisi 3 bisa memantau, bisa mendesak pemerintah Aceh untuk menggunakan Kepmen 86 ini tahun 2022 sebagai dasar pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola ataupun memfasilitasi masyarakat penambang untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat. Sehingga apa menjadi untungnya pada saat mereka dapat izin? Yang pertama, pendapatan negara itu ada melalui pajak misalnya. Kemudian mereka juga difasilitasi dengan adanya instrumen lingkungan, jadi pemantauan lingkungan bisa dilakukan. Kemudian pendekatan teknologi, ada batasan-batasan hak kewajiban bagi mereka. Tetapi kalau mereka tidak difasilitasi izin, maka sampai dengan hari ini pendapatan negara tidak ada, yang justru pendapatan kepada oknum-oknum yang mereka dapatkan. Jika pemerintah Aceh punya komitmen, ini menjadi tahun untuk pemenahan. Karena di dalam Kepmen 86 itu seluruh wilayah Aceh dinyatakan sebagai wilayah pertambangan. Kecuali Banda Aceh, Kota Sabang, dan juga kawasan konservasi seperti TNJL, Tahura, dan juga kawasan konservasi lainnya. Yang lainnya semua ditetapkan sebagai wilayah pertambangan Aceh. Artinya di dalam Kepmen itu juga diberikan ruang untuk wilayah pertambangan juga dapat diubah menjadi wilayah pertambangan rakyat terkait dengan tergantung proses usulan yang dilakukan oleh pemerintah. Kami pikir jika semua pihak komit untuk memperbaiki tata kelola pertambangan ilegal di Aceh, maka ini menjadi pintu masuk dan harus tentunya tidak sekaligus secara menyeluruh, akan tetapi ada daerah-daerah pilihan, misalnya yang kondisi lingkungannya cukup parah dan sebagainya. Akan tetapi dalam konteks Walhi, kami dalam kacamata Walhi, apakah kemudian dengan ada izin ini tidak terjadi kerusakan lingkungan yang masif lagi? Kami tidak mampu jamin juga, karena faktanya perusahaan-perusahaan di Aceh juga yang mendapatkan izin pertambangan secara legal, mereka juga terus melakukan pengurusakan dan protes daripada masyarakat. Akan tetapi dengan adanya legalitas izin, setidaknya pemerintah Aceh, DPRA dalam kewenangannya melakukan pengawasan sudah memiliki instrumen lingkungan yang bisa dilakukan menjadi pijakan awal di dalam melakukan pengawasan terhadap operasi tambang yang ada di Aceh. Karena kita harus sadari pertambangan rakyat yang ada di Aceh, khususnya dalam konteks tambang ilegal, apabila tidak dilakukan penegakan hukum yang serius atau tidak dilakukan tata kelola pengelolaan yang baik, maka selamanya tidak bisa dilakukan penertiban. Tidak mungkin ditutup itu secara mudah. Akan terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. Iya. Apalagi mereka sudah ketergantungan dalam konteks ekonomi, dan sadar ataupun tidak sadar kita juga memiliki pengaruh kondisi politik terhadap punya kekuatan politik mereka. Terbukti pada saat ada penggerebekan yang dilakukan oleh polisi, ada penghadangan oleh TNI, kemudian pada saat gubernur menyatakan, kami paling ingat di tahun 2016 kalau nggak salah, Gubernur Zeni menyatakan tutup tambang emas ilegal di Pidi, maka mereka buat aksi demo dengan stempel darah. Artinya apa? Sehingga besoknya Gubernur Zeni mencabut pernyataannya. Artinya mereka kuat. Mereka kuat secara politik, secara ekonomi, dan kami juga justru mereka juga ikut berpartisipasi, berkontribusi di dalam menyokong aktor-aktor politik menjadi bupati, menjadi gubernur, dan sebagainya. Artinya untuk tutup 100% tidak mungkin dilakukan. Yang bisa dilakukan untuk kepentingan lingkungan hidup, sosial ekonomi, dan sebagainya, memperbaiki tata kelola dengan memfasilitasi izin, sehingga memiliki instrumen untuk melakukan pengawasan dan monitoring. Mungkin demikian, Pak. Oke, baik. Pak Azhar, mungkin bagaimana tanggapan Pak Azhar sendiri, apa yang disampaikan oleh Pak Nasir terkait ketika 2014 itu ada kebijakan-kebijakan, kenapa sih nggak diambil oleh para pemangku kebijakan, salah satunya bupati daerah setempat ya, dalam hal terkait dengan penambangan ilegal seperti itu, Pak?
terkait dengan penambangan ya dalam hal ini juga. Seperti apa ini? Baik, terima kasih Bu. Proses Jadi yang sulit ya ketika ya, masyarakat juga harus mengurus begitu. persoalan masalah wilayah pertambangan rakyat ini pengalaman saya pribadi waktu jadi Bupati Aceh ya. Di wilayah potensi mineral emas tersebut, saya menetapkan wilayah pertambangan rakyat seluas 1.600 hektar. Kemudian saya ajukan ke gubernur, waktunya Gubernur Pak Irwandi Yusuf pada periode pertama, beliau menyetujui. Kemudian dalam wilayah pertambangan rakyat itu saya melakukan sosialisasi, membangun satu konsep peraturan bupati. Kemudian saya ajak libat semua potensi jumlah masyarakat. Kita bagi kaplingnya, apakah mampu 2 hektar atau 10 hektar, sehingga dibantu oleh para staf bagaimana mensosialisasi, mengikuti peraturan undang-undang yang ada, mengikuti bagaimana urusan izin pertambangan rakyat, sehingga semua desa-desa, kampung-kampung yang ada potensi tersebut dibangunnya koperasi mengurus izin. Tapi izin mereka itu kan sampai dengan izin untuk eksplorasi. Tapi untuk melanjutkan eksplorasi kan butuh lagi dengan kajian AMDAL dengan biaya besar. Sementara mereka kan harus mengumpulkan hasil. Cuman yang kita jaga pada wilayah pertambangan rakyat tidak menggunakan alat mesin berat. Kalau mereka melakukan secara manual, terkendali, silakan. Sehingga saling terjaga pengambilan mineral batuan emas tersebut, daerah tersebut, tidak dilakukan dengan menggunakan alat berat. Sehingga masyarakat mengambil hasil, menikmati, tidak ada pengutipan dari aparat lain. Kalau mau memang personal aparat mau masuk, silakan bekerja sama dengan masyarakat, tapi tidak mengeksploitasi yang non izin, sehingga menggambarkan adanya seperti kasus tempat lain sekarang eksploitasi non izin, tapi dikendalikan oleh oknum-oknum, sehingga kenyamanan terus berlangsung di daerah non izin. Maka saya kira Dinas Pertambangan ESDM dapatlah melihat sekarang berapa dampak kerusakan lingkungan, sehingga banjir, kerusakan ekonomi, kerusakan infrastruktur menjadi data awal yang disampaikan ke kementerian bahwa kemudahan yang harus diberikan sehingga cara tepat, cepat, murah, sehingga izin ini dapat dikeluarkan dengan kemudahan. Sehingga tidak berbelit-belit, sehingga ada pemasukan baik ke daerah ataupun negara, walaupun mengalir sedikit, tapi terkendali bagaimana cara melakukan eksploitasi sumber mineral emas tersebut di daerah-daerah yang punya masalah, baik di hutan lindung, atau di IUP yang ditinggalkan, atau di hutan konservasi. Sehingga apapun yang ceritanya, pemasukan negara juga harus berimbang sehingga dapat ditutupi daripada kerusakan yang ada. Dan juga sosialisasi. Kalau memang alasan tidak terjangkaunya, tidak ada nomenklatur lagi di Dinas ESDM sekarang ini karena diambil kewenangan di pusat akibat Undang-Undang Cipta Kerja, saya kira ini kan hal yang sederhana. Semestinya persoalan masalah di daerah dapat disampaikan. Tentu di pusat akan membuka ruangan bagaimana menyelesaikan persoalan yang terjadi di daerah, sehingga tidak akan terbiarkan persoalan. Kalau misalnya kerusakan terus meluas, kenyataannya tidak ada perbaikan yang terhadap penegakan hukum, saya kira ini kan terus pembiaran, seolah kesalahannya karena regulasi. Padahal persoalan masalah kita di daerah. Maka saya kira potensi sumber daya alam ini memang hak dasar bagi masyarakat setempat untuk menikmati hasil tersebut untuk kesejahteraan kehidupannya. Maka dengan adanya potensi sumber daya alam, baik mineral emas atau derivat lain, saya kira ini perlu didorong sehingga tidak terkesan masyarakat di setempat yang lagi kenur tua, buya kedong-dong, buya tambang beras, sehingga intrik persoalan politik ini dapat diminimalisasi. Maka oleh karena itu, kekayaan alam yang ada di Aceh ini juga dapat dinikmati,
negara juga bisa mengayomi dan mengendalikan, sehingga perbandingan kerusakan lingkungan dan pemasukan untuk negara juga bisa disejajarkan. Jangan kebalikan seperti saat ini, kerusakan lingkungan yang cukup besar dan mahalnya ongkos membangun kembali, ketimpangan dengan jumlah pemasukan. Sementara yang masuk hanya ke kantong para oknum-oknum. Siapa sih nggak enak tinggal di Aceh? Di sini banyak tambang. Coba bayangkan, untuk dapat posisi jabatan yang strategis, itu kan tentu mereka harus dapat menyetor upeti yang cukup besar. Makanya luas wilayah pertambangan di Aceh menjadi objek posisi potensi jabatan strategis tertentu. Iya, Ini yang Pak, dengan seperti ini perlunya pengontrolan dan pengawasan kita yang lebih kuat, Pak, seperti itu. Dan ini juga jadi masyarakat kita intinya bukan yang seperti disampaikan. Artinya begini, masyarakat kita itu juga akan paham bahwa ketika pendapatan ilegal terjadi itu akan berdampak bagi mereka sendiri. Seharusnya seperti itu. Nah, ini perlu pengawasan pengontrolan kuat, Pak, dari seluruh stakeholder. Ini bagaimana nih Pak Azhar? Ya, kalau bicara pengawasan, saya kira kan hanya di atas meja saja, tapi di lapangan lain yang diawasi. Kamu store-nya sudah selesai apa belum? Kalau nggak store kan diangkat. Makanya berapa jumlah alat berat yang ditangkap itu karena terlambat setoran aja tuh, karena tidak dapat penghasilan selama ini. Makanya ini tidak ada berjalan pengawasan. Kalau karakter dari para pejabat kita ini lain yang di peraturan, lain untuk yang dilaksanakan. Karena peraturan ini hanya berlaku kepada masyarakat sipil, bukan kepada oknum. Maka oleh karena itu, saya kira peran daripada pemerintah kabupaten setempat mensosialisasi daripada peraturan yang ada, mencari kemudahan, melakukan pembinaan pada masyarakat setempat, sehingga izin ini dapat dilaksanakan dan meminimalkan penggunaan alat-alat berat atau bahan kimia yang berat, sehingga tidak mengalami kerusakan lingkungan dan dampak terhadap manusia di sekitarnya. Kami pernah merasakan bahwa kasus penggunaan bahan kimia yang agak berat di hulu sungai Merkuri sebenarnya seperti itu? Merkuri dan sejenisnya di Gempang, sehingga meledaknya tempat tampungan air yang mengandung bahan kimia, sehingga mengalir sampai ke Kuntunom. Sehingga semua masyarakat Kuntunom tersebut itu gatal-gatal, sehingga dampaknya ke air bersih seperti itu ya Pak? Ya, sehingga Pak Dr. Gubernur mengirim petugas medis lah memeriksa, tapi kan hasilnya tidak diselesaikan juga. Besoknya yang kita cari dan solusinya seperti apa begitu ya. Oke, Pak Azhar, harapannya seperti apa? Kita sudah pukul 9:58. Harapannya seperti apa Pak Azhar nih? Harapan saya ini kembali duduk bersama kembali. Semua persoalan dampak yang terjadi diukur berapa jumlah kerusakan semuanya. Kemudian kita harus melaporkan bagaimana penyelesaian, bagaimana kemudahan, sehingga pemasukan negara harus ada, pengendalian pengayoman terbina pada masyarakat, sehingga semua menikmati hasilnya. Tidak hanya dinikmati oleh sekelompok, tapi negara juga akan rusak semua. Baik. Intinya PAD itu negara ada, masyarakat juga makmur dengan ekonomi ya Pak, seperti itu ya. Baik, Pak Khairil, saya tidak bisa berbincang panjang lagi Pak Khairil. Mungkin harapan seperti apa Pak Khairil? Silakan Pak Khairil, singkat saja. Ya, harapan baik. Harapan kami sama juga dengan harapan Pak Azhar. Jadi pengelolaan lingkungan hidup ini adalah yang paling utama, Mbak. Pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya harus dilakukan secara hati-hati dan bijak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Saya pikir demikian, Mbak. Tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan pertanyaan dari pemirsa. Sebenarnya di dalam ketentuan pertambangan ada dibuka ruang bagi pemegang IUP bermitra dengan masyarakat penambang yang ada di lokasi wilayah izin tambang tersebut. Baik. Pak Nasir, singkat saja Pak Nasir, silakan harapannya seperti apa Pak Nasir dari Walhi Aceh? Baik,
Saya pikir tidak ada lagi alasan bagi pemerintah Aceh karena secara kewenangan, secara regulasi semuanya telah tersedia. Cuma tinggal komitmen dan keseriusan pemerintah Aceh untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Aceh. Tidak ada alasan lagi, semua regulasi tersedia, peluang sudah ada, tinggal komitmen mereka. Mau tidak? Atau sama-sama sepakat masyarakat penambang emas ilegal terus berada dalam dosa ekologi. Biar aparat penegakan hukum yang terus melakukan penegakan dan sehingga terjadi konflik sosial di lapangan. Saya pikir itu. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Deputi Wahli Aceh, Pak Nasir Buluh ya, dan juga ada Ketua Komisi 3 DPRA, Insinyur Haji Azhar Abdurrahman, juga ada Kabid Mineral dan Batubara Dinas SDM Aceh, Khairil Basar, sudah bersama RRI, dampak tambang ilegal bagi lingkungan pada Banda Aceh pagi ini. Terima kasih, dan banyak hal mudah-mudahan sama-sama untuk bisa kita mengatasi bagaimana penambangan ilegal tidak terjadi lagi, karena dampak lingkungan sangat besar sekali, baik itu kebutuhan air bersih, dan juga dampak dari lain-lainnya, banjir bandang terjadi, dampak ekologis yang tidak bisa kita bayangkan kalau ini kita biarkan. Oke, mudah-mudahan ini kerjasama tim yang baik akan membuahkan hasil yang baik demi Aceh ke depan lebih baik. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.